Nah, ini. Jadi sekarang kita akan masuk ke pertemuan kedua ya, mengenai teori dasar traffic ya, yang dimana untuk teori dasar traffic ini akan dibahas dua pertemuan ya. Jadi untuk yang pertama, pertemuan ini akan membahas mengenai besaran traffic. Jadi salah satu teori dasar traffic itu adalah besaran traffic ya. Nah, outline yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini, untuk besaran traffic tersendiri ya. Yang pertama, kita akan mengetahui arti traffic itu apa ya. Kemudian jenis besaran traffic ya. Kemudian laju kedatangan ya. Jadi di sini itu ada besaran traffic itu jenis-jenisnya ada laju kedatangan, kemudian holding time ya, volume traffic, intensitas traffic ya, pendekatan perhitungan intensitas traffic, satuan traffic, dan juga nanti terakhir ada beberapa latihan soal ya. Jadi saya akan mengasih beberapa contoh soal mengenai perhitungan besaran traffic ya, termasuk laju kedatangan, holding time atau waktu pendudukan jalur, kemudian volume traffic, intensitas traffic ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini masih ada yang mau gabung lagi ya? Oke ya, kita break. Nah, kita akan meninjau arti traffic tersendiri ya dalam telekomunikasi ya. Seperti kita tahu, untuk rekayasa traffic tersendiri kita akan meninjau bagaimana user menggunakan sebuah saluran agar melakukan yang namanya komunikasi, yang dimana masuk ke dalam sistem dan nanti kita akan melihat trafficnya ya. Jadi di sini untuk arti traffic tersendiri yaitu pemakaian fasilitas telekomunikasi ya. Di sini itu fasilitas telekomunikasi yang dibahas meliputi saluran ya, alat penyambungan, alat kendali, dan lain-lain yang diukur dengan waktu. Jadi di sini kata kuncinya adalah waktu ya. Aduh ya, enggak ini. Kata kuncinya adalah waktu di sini ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya juga, seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau mengenai traffic tersendiri kita menghitung peluang dalam waktu ya. Masih ingat nggak sifat traffic dan juga sistem bedanya apa? Orin Fatah? Ahmad Ali? Akil Rangga ada? Bedanya minggu kemarin kan kita bahas traffic yang datang dari pelanggan masuk ke sistem ya, nanti ada traffic keluar. Untuk traffic tersendiri ya, untuk pelanggan tersendiri itu sifatnya apa? Stokastik, Bu. Stokastik ya. Kalau sistem sifatnya adalah Deterministik. oke, Syaiko Alif ya. Bagus ya. Jadi kita jangan lupa ya sifat dari tersebutnya. Oke, tadi udah ya ini. Nah, untuk usaha traffic tersendiri ya, itu meliputi laju kedatangan,
waktu pendudukan saluran atau kita sebut dengan namanya holding time, jadi di hold ya. Di sana itu ada waktu pendudukan saluran ya, penggunaan saluran, kemudian laju pelayanannya, kemudian volume traffic. Jadi nanti setelah kita tahu holding time, laju pelayanan, kita akan mengetahui bagaimana volume traffic, dan yang terakhir kita cari intensitas traffic. Jadi di sini besaran traffic ya yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 5 bagian ini ya. Nah, yang pertama berikut laju kedatangan ya. Laju kedatangan itu adalah banyaknya panggilan C ya. Jadi di sini C di sini adalah banyaknya panggilan yang akan datang ke sistem selama periode tertentu ya. Jadi di sini kita tinjau untuk melihat laju kedatangan itu banyak panggilan C yang akan datang ke sistem selama periode tertentu, dan kita meninjau jumlah rata-rata panggilan yang ditawarkan per satuan waktu ya. Di sini per satuan waktu ya. Di sini ada T ya, jumlah rata-rata panggilan. Nah, laju kedatangan ini kita simbolkan dengan lambda ya. Lambda sama dengan C ya. Jadi banyaknya panggilan C dibagi dengan jumlah rata-rata panggilan. Jadi di sini laju kedatangannya ya, besar lajunya adalah dengan membagi banyaknya panggilan C per ya jumlah rata-rata panggilan yang ditawarkan per satuan waktu atau dalam simbolnya adalah T ya. Lambda sama dengan C per T. Nah, yang kedua ada yang namanya holding time ya. Apa itu holding time? Holding time itu adalah waktu genggaman ya, yang dimana di sini disimbolkan dengan H ya. H ya, di sini adalah waktu pendudukan sebuah saluran. Jadi atau lamanya sebuah panggilan atau waktu pelayanan. Jadi di sini contohnya ada seseorang memanggil ya selama 10 menit contohnya, itu contoh dari waktu genggam atau holding time. Jadi waktu pelayanan ya. Di sini ini adalah ini siapa? Salah satu parameter ya yang penting dalam perhitungan besaran traffic, yaitu holding time. Ketika pelanggan membuat panggilan ya, jadi saat pelanggan melakukan panggilan, contohnya Orin telepon ya, itu pelanggan melakukan panggilan ya, maka beberapa jalur antar sentral akan digunakan. Jadi di sini ada jalur yang digunakan ya, akan digunakan saat dilakukan sebuah panggilan telepon contohnya. Waktu pelayanan ini termasuk ya lamanya suatu percakapan berlangsung ya. Di sini percakapannya berapa lama sih ya. Kemudian waktu call setup, waktu menunggu ya di sini kalau ada, dan waktu untuk overhead. Di mana dimensi waktu pendudukan adalah dalam detik, bisa menit atau unit ya di sini. Jadi waktu di sini adalah waktu pelayanan ya, waktu genggam, waktu kependudukan, waktu ketika seorang user atau pengguna melakukan panggilan ya di sini. Di sini yang disebut dengan yang namanya holding time. Ketika Muhammad Zidan ya telepon selama 30 menit ya, berarti itu holding time-nya ya, waktu genggamannya 30 menit gitu ya. Jadi kita akan bahas dasar-dasarnya ya, ini dasar-dasar dalam teori traffic, itu besaran ya, salah satunya besaran. Nah di sini holding time ya, contohnya adalah dalam sebuah sambungan telepon ya, rata-rata holding time adalah rata-rata dari waktu dial, kemudian ring, to answer, dan lain sebagainya ya. Sini tuh nah ini ada apa?
ada kurva ya dari antara ya waktu terhadap di sini jam sibuk ya, di sini jam sibuk. Nah, di sini ya kita bisa lihat kalau holding time ya, di sini bagian sini adalah bagian holding time. Bagian yang dimana saluran tersebut digunakan ya, saluran tersebut diduduki selama waktu tertentu. Makanya di sini ada waktu ya. Kemudian di sini ada idle time ya. Ya, di sini ada waktu idle time, di sini ada waktu yang busy ya. Ini sibuk ya, sibuk berarti dipakai ya. Jadi ada ini adalah tools untuk menunjukkan kalau jam di sini itu sibuk ya, ada pemakaiannya ya. Kalau idle time adalah waktu sumber tidak aktif atau tidak melakukan pengiriman, makanya di bawahnya. Ya. Kemudian ini arrival time ya, waktu kedatangan. Ini inter arrival time ya, arrival time. Jadi di sini interval antara holding time dengan idle time atau waktu yang tidak digunakan, waktu ketika saluran tidak digunakan ya. Jadi di sini dari sini ke sini ya. Kemudian ada yang namanya departure time ya. Di sini adalah waktu ketika paket datang meninggalkan node atau titik. Jadi di sini transisi ya, di sini. Dari saat meninggalkan paket, jadi ketika di sini digunakan kemudian tidak digunakan ya, di sini ada waktu ya. Nah gitu. Jadi di sini untuk jam sibuk, ini ketika tidak sibuk, ketika tidak digunakan, dan ini waktu saat holding ya, saat digunakan. Nah di sini interarrival ini interval waktu kedatangan dua paket data berturut-turut ya. Misalnya paket pertama tiba pada waktu T1 ya. Saat paket pertama waktu T1, kemudian paket kedua tiba pada waktu T2 ya. Maka inter-arrival time-nya itu antara kedua paket adalah T2 ya. Aduh. T2 ya. Ini 2 ya, sampai T1. Nah, ini ada contoh dari holding time ya. Sebuah sambungan telepon. Jadi di sini ada beberapa part ya. Di itemnya ada dialing time ya, DTMF, di mana outgoing call-nya itu 1 sampai 7 detik ya. Incoming call-nya itu 1 detik. Kemudian ada dialing time rotary ya. Jadi di sini bedanya kalau DTMF sama rotary itu, DTMF itu kalau telepon yang dipencet ya, dipijit ininya tombol nomornya. Kalau dialing time rotary itu contohnya kayak telepon zaman dulu yang masih diputar ya. Di sini ada outgoing call-nya 5 sampai 12 detik, di sini incoming call-nya 15 detik. Ada jaringan call setup-nya 1 sampai 3 detik ya. Ringing time ya 12 detik. Sama di sini contohnya ada 2 ringing ya. Jadi 2 ringing itu dilakukan selama 12 detik. Kemudian ada operator answer ya 5 sampai 8 detik contohnya. Ini contoh ya, misal ya. Kemudian ringing extension 12 detik ya, atau 2 ring ya, sama ya. Kemudian conversation time ya, di sini kita variabelnya. Jadi di sini dialing time itu waktu yang dibutuhkan sejak pengguna mulai memasukkan nomor ya, telepon hingga panggilan terhubung ya. Jadi ini mencakup yang dibutuhkan seperti memproses nomor ya, meneruskan sinyal panggilan ke jaringan, menemukan rute yang tepat tujuan, dan membentuk koneksi dengan penerima panggilan. Jadi ini mencakup semuanya ya.
Nah, di sini ada contoh, suatu operator mempunyai 100 pelanggan, ya. Kemudian, tiap-tiap pelanggan rata-rata melakukan panggilan 2 kali dalam 1 jam. Ada 100 pelanggan, ya. Tiap pelanggan rata-rata melakukan panggilan 2 kali dalam 1 jam. Operator mempunyai 4 server dan mampu melayani 250 panggilan per jam. Berapa lama rata-rata waktu pelayanan panggilan? Di sini pelanggannya adalah 100 pelanggan, ya. 100 pelanggan, kemudian tiap pelanggan 2 kali dalam 1 jam, ya. Berarti berapa kali panggilan per jam untuk 100 pelanggan? 200. 200, ya. Jadi di sini ada ini, ya, 200. Kemudian di sini panggilan yang melayani setiap server per jam. Jadi nanti kita lihat di sini 250 panggilan per jam, ya. Dikali 4 server berarti berapa? Berapa panggilan per jam? 800. 250 1000 servernya untuk Iya. operator. Ya, untuk 4 server, ya. 1000. 1000, ya. Oh ya, 1000, Bu. Dari panggilan per jam. Ini kali ini, ya. Nah, di sini waktu rata-rata pelayanan panggilannya berapa? Kebalikannya, jadi nanti 1 per 1000, ya, kali kali ini, ya. Berapa tadi? 200, ya. Bentar, saya ini. 200, ya. Oh, di sini karena hitungnya per menit, ya. Kita berhitung per menitnya kali 60, ya. Per jam, kita lihatnya per jam, ya. Bentar, saya salah lihat. Oke. Berapa? 0,06 menit, ya, per panggilan. Karena di sini nanti saya review lagi, ya. Lanjut. Di sini kemudian volume traffic 1, ya. Kita tadi holding time sudah, kemudian kita bahas tentang volume traffic, ya. Di mana volume traffic adalah total waktu pendudukan dari seluruh panggilan yang menduduki suatu perangkat atau saluran telekomunikasi, ya. Total holding time. Jadi di sini itu volume traffic juga bisa disebut dengan total holding time, ya. Total keseluruhan holding time, di mana tadi holding time itu adalah durasi panggilan, dan panggilan atau call merupakan permintaan koneksi dalam sistem teletrafik, ya. Holding time di sini adalah service time, jadi waktu di mana dilakukannya pelayanan juga, ya, di holding time tersebut. Nah, volume traffic tersendiri bisa dinyatakan dengan V sama dengan sigma, ya, untuk I dari 1 sampai N untuk HI. Karena di sini bisa jadi pelanggannya itu dari I 1 sampai ke N, ya. Jadi di sini HI itu untuk holding time ke 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, sesuai N-nya itu berapa, ya, di sini. Maka untuk volume traffic tersendiri adalah total
keseluruhan dari holding time ya. Jadi volume adalah total holding time ya. Nah, di sini selanjutnya volume traffic bisa didapatkan dengan mengalihkan jumlah panggilan ya, di sini jumlah panggilan dengan rata-rata waktu pendudukan saluran. Jadi kita harus tahu, jadi bisa dicari juga dengan jumlah panggilan ya dengan rata-rata waktu pendudukan saluran, di mana C adalah panggilan dan H adalah waktu pendudukan ya suatu saluran. Oleh itu di sini atau H itu adalah holding time, maka P itu adalah C ya, ini adalah panggilan ya, sama kayak ini panggilan, H adalah holding time. Jadi P bisa dikali sama dengan C kali H, jumlah panggilan dikalikan dengan holding time. Jadi tadi bisa pakai yang sigma yang tadi ya, kemudian bisa pakai ini, itu sama dengan C kali H. Nah, untuk volume traffic tersendiri, selanjutnya apabila di sini diketahui N saluran, jadi di sini ada N saluran, ada sejumlah P saluran, jadi di sini ada N saluran, banyak saluran, dan juga ada sejumlah P saluran, di mana N adalah saluran yang ada, sedangkan P saluran adalah P saluran diduduki pada saat bersamaan. Ya. Bila TP menyatakan jumlah waktu pendudukan P, ya, TP itu menunjukkan waktu pendudukan P. P adalah saluran diduduki pada saat bersamaan ya. Dalam periode T, jadi di sini ada periode T, ada TP menyatakan jumlah waktu pendudukan dalam P, maka di sini periode ya bisa kita cari dengan sigma dari P sama dengan 0, dari 0 sampai N untuk TP. Jadi P-nya itu bisa dari 0 sampai N ya. Jadi di sini menjumlahkan seluruh TP ya, waktu pendudukan saat P ya. Jadi itu jumlah keseluruhan waktu pendudukan saat P itu bisa kita sebut dengan di sini periode ya. Sehingga total holding time semua saluran P itu ya bisa dari sigma P sama dengan 1 sampai N untuk P dikali dengan TP ya. Jadi bisa jumlah keseluruhan dari waktu pendudukan ya di sini, waktu pendudukan saat P dengan jumlah keseluruhan dari P saluran ya, P saluran yang diduduki pada saat bersamaan. Oke, nanti ya ada contoh soalnya biar lebih ini. Nah, ini ada ilustrasi traffic ya. Di sini ada yang namanya traffic volume. Jadi, nah, yang kita sebut traffic volume itu yang ini ya, keseluruhan yang ini ya, bagian yang ini. Traffic volume, ya di sini terhadap waktu, kemudian call arrival times, ya jadi sini ada waktu kedatangan panggilan, bagian sini ada block call, ya. Kemudian ini ada channel, ya, kanal komunikasi yang sedang digunakan tuh ini ya. Ini ya. Kemudian di sini ada
total holding time. Jadi di sini ada holding time ya, di sini waktu pendudukan ya. Kemudian ini terhadap waktu ya. Di sini kita lihat terhadap channel by channel ya saat okupasi ya, saat kanal digunakan. Jadi di sini yang dimaksud traffic volume itu yang bagian ini ya. Kita lihat traffic volumenya sebagai bagian ini. Ini holding time, ini bagian blok, ini bagian waktu kedatangan panggilan. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada P-nya dari 1 ya, 1 sampai ada 1, 2 ya, bagian ini ya. Kemudian di sini ada waktu yang didudukinya ya, di T1, T2, T3 ya, sampai di sini T besar ya, ini untuk total periodenya. Pendudukan sebuah jaluran, jadi di sini contoh pendudukan sebuah jalurannya. Nah, untuk mencari volume trafiknya, ya, kita bisa lihat ketika P-nya itu 1, ya, ketika P-nya itu 1, waktunya adalah berapa? 5 menit ya, dari sini ke sini ya. 5 menit ya. Kemudian, ketika P-nya salurannya ada 2, ya, di sini ya, ada berapa menit? 5 menit ya, 5 menit juga. Kemudian saat T1 di sini juga ya, yang ini saat T3 5 menit juga ya. Jadi untuk volume trafiknya kita jumlahkan antara ini ya, P kali T ya, atau TP ya, di sini TP-nya ini ya. P kali TP ya, 1 dikali 5 ya. Sini dalam menit ya, 1 dikali 5 menit untuk P-nya 1 ya. Kemudian kali 5 menit ya, waktu pendudukannya 5 menit, TP-nya, kemudian 2 kali 5 menit ya, di sini 1, 2 ya, 2 kali 5 menit, dari sini ke sini 5 menit. Jadi di sini tuh ada telepon selama 5 menit ya. Contohnya telepon selama 5 menit. Telepon selama 5 menit, kemudian yang ini 1 dikali 5 menit. Jadi totalnya adalah 1 kali 5 menit, 5 menit ya, tambah 10 menit, tambah 1 kali 5 menit sama dengan totalnya volume trafiknya ada 20 menit. Jadi ini adalah total holding time, yaitu 20 menit. Volume traffic atau total holding time adalah 20 menit ya. Ini contoh pendudukan sebuah jaluran pada telepon ya. Dengan setiap holding time itu, setiap TP-nya itu adalah 5 menit. 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit. Ya. Dengan ini P-nya P1 dan P2. Jika 10, jadi ini ada contoh lagi ya. Jika 100 panggilan dibangkitkan dalam 1 jam dengan rata-rata waktu pendudukan 3 menit, maka volume trafik yang diperoleh adalah di sini 3 ya, 3 menit ya, 3 kali 100 panggilan ya, atau 300 panggilan ya dalam menit, kemudian atau kalau dalam dari jam ya, ini menit ya, 1 jam kan 60 menit ya. Maka di sini 300 per 60 sama dengan 5 panggilan jam. Nah, kita udah tahu holding time, volume traffic ya. Selanjutnya kita ke yang namanya besaran intensitas traffic ya.
intensitas traffic itu didefinisikan sebagai jumlah waktu pendudukan per satuan waktu pengamatan ya. Jumlah waktu pendudukan per satuan waktu pengamatan. Di mana jumlah lamanya waktu pendudukan per satuan waktu ya, bisa kita lihat juga volume traffic dibagi periode waktu. Jadi di sini jumlah waktu pendudukan ya, jumlah waktu pendudukan berarti volume traffic ya, volume ya, atau total holding time ya, total holding time per satuan waktu pengamatan. Jadi di sini ada waktu pengamatan ya. Intensitas traffic bisa disimbolkan dengan alfa sama dengan P per T ya, volume traffic per waktu pengamatan atau periode waktu pengamatan. Nah, intensitas traffic tersendiri bisa kita tinjau ketika lihat lamanya waktu pendudukan ya. Lamanya waktu pendudukan TP ya, di mana P lebih besar sama dengan 0, kemudian T-nya itu lebih besar sama dengan 0 sampai dengan lebih kecil sama dengan dari tak hingga ya. Jadi ada batasnya ya di sini ya. Maka untuk intensitas traffic tersendiri bisa lihat dengan tadi kan alpha sama dengan P per T ya, atau juga P di sini ya, sesuai dengan yang sudah dilihat di rumus sebelumnya. P tersendiri untuk total holding time dilihat dari waktu pendudukan ya. Di sini total holding time-nya adalah sigma dari P sama dengan 1 sampai N untuk P dikali TP per T. Jadi di sini total holding time semua saluran atau V ya, sama dengan V di sini. Sehingga intensitas ya traffic tersendiri bisa dilihat dengan sigma dari P dari P sama dengan 1 sampai N untuk P kali TP per T ya. Jadi di sini lamanya waktu pendudukan per T ya, periode. Jadi bisa tergantung situasi ya, atau bebas mau pilih yang mana caranya, atau juga tergantung soalnya gitu ya, bisa digunakannya yang mana rumusnya. Nah, pendekatan lain untuk intensitas traffic ya, kita bisa lihat jumlah waktu dari seluruh pendudukan persatuan waktu atau periode pengamatan. Jadi tetap ya di sini keywordnya ada, kita lihat periode pengamatan atau T. Jadi di sini untuk di sini kan contohnya pendekatan lain ya. Kalau sebelumnya kita simbolkan dengan alfa ya, bisa juga dengan A besar ya, sama dengan 1 per T ya, 1 per T periode pengamatan, sigma dari N sama dengan 1 sampai N besar ya. Di sini jumlah seluruh pengguna ya, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem ya, di sini N jumlah rata-rata pelanggan dari sistem kali TN ya, waktu saat pendudukan juga ya di sini. Bedanya simbolnya aja ya di sini. Jadi di sini untuk intensitas traffic di sini A alfa sama dengan A besar ya. Jadi
intensitas trafik bisa disebut dengan ini ya, alfa atau A besar. Ini contoh pendekatan lain untuk intensitas trafik. Suatu berkas saluran terdiri dari 4 saluran ya. Di dalam 1 jam atau jam sibuk, misalnya diketahui di sini ada 4 saluran ya, jadi ada saluran 1, saluran 2, saluran 3, saluran 4. Untuk saluran 1 diduduki selama total 0,25 jam ya, atau 1/4 jam ya. Kemudian ini 0,5 jam atau 1/2 ya. Kemudian ini saluran ketiga 0,25 jam, 0,25 jam ya, atau 1/4 jam, dan saluran 4 diduduki selama 0,5 jam. Maka intensitas trafik adalah ini ya, total. Makanya tadi ada sigma ya, sigma Tn ya. Sini sigma kan jumlah ya, jumlah Tn ya. Untuk saluran 1, 2, 3, 4 ya, 0,25 jam ditambah 0,5 jam ditambah 0,25 jam ditambah 0,5 jam per di sini 1 jam ya. Jadi pengamatannya, periode pengamatannya adalah 1 jam. Sehingga ketika dijumlahkan ya, 0,25 tambah 0,25 ya, tambah ini 1 berarti 1,5 jam per jam ya. Jadi di sini intensitas trafiknya adalah 1,5 jam per jam. Ini contohnya. Nah, pendekatan lain pakai rumus yang lain. Jadi ada rumus lain yang bisa kita cari untuk intensitas traffic ya. Tadi ada beberapa, ada alfa sama dengan V per T, ya kemudian tadi apa, A sama dengan 1 per T sigma dari jumlah dari Tn ya. Nah, ini waktu pendudukan bisa lagi dengan intensitas trafiknya itu A sama dengan C kali TR, di mana TR adalah waktu pendudukan rata-rata. Kalau tadi untuk A itu 1 per T ya, kalau di sini TR-nya itu sama dengan 1 per N. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem ya untuk Tn ya. Nanti ini total waktunya ya. Jadi ini waktu pendudukan rata-rata yang untuk mencari intensitas trafik dengan rumus ini kita cari dulu waktu pendudukan rata-rata ya dengan TR sama dengan 1 per N sigma dari N dari 1 sampai N besar ya, jumlah pelanggan rata-rata untuk Tn ya, waktu pendudukannya. Jumlah pendudukan persatuan waktunya kita bisa cari dengan C sama dengan A per TR atau N per T ya. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem per T atau T waktu rata-rata pelanggan dalam sistem ya ini. Sehingga intensitas trafik juga bisa dicari dengan rumus ini ya. Jadi ada beberapa rumus yang bisa digunakan ya. Nah, ini contoh ya, mencari intensitas trafik ya dengan menggunakan pendekatan lain. Di sini contohnya ada C ya sama dengan 3.600 panggilan per jam ya. Atau kita bisa konversi ke menit ya. Berarti ini berapa? Caranya gimana biar konversi ke menit? Dibagi 60 ya. Jadi 3.600 panggilan per jam. Untuk berubah ke menit kita dibagi 60 sehingga menjadi 60 panggilan per menit atau 1 panggilan per detik ya.
Maka intensitas trafiknya itu adalah 3.600 dikali 1/60 ya, 1/60 sama dengan 60 jam per jam atau 60 kali 1 atau 60 menit per menit ya, ketika diubah ininya ya, sama dengan 60 menit per menit. Atau di sini itu karena A itu tidak memiliki satuan ya. Ya, di sini kan menit per menit ya, tidak ada satuan ya. Maka bisa diberikan satuan yang baru sehingga bisa disebut dengan erlang atau 60 erlang gitu. Di sini kan 60 jam per jam atau jam per jam itu satu ya, atau bisa ubah dengan 60 menit per menit. Jadi di sini bisa disebut dengan 60 erlang karena di sini kan tidak ada satuan ya. Nah, jadi intensitas trafik di sini ketika C-nya 3.600 per jam, kemudian TR di sini 1/60 jam per panggilan ya. Karena kita pakainya yang ini ya, bagian yang ini ya, maka ini pakai di sini. Sehingga intensitas trafik pada kasus ini adalah 60 erlang. Nah, untuk satuan trafik ya, intensitas trafik sebenarnya tidak bersatuan atau dimensionless ya. Intensitas trafik ini tidak menggunakan periode waktu tertentu. Ya, periode waktu bisa dalam detik ya, bisa dalam menit, dalam jam, hari, bulan, bahkan tahun. Untuk memberikan penghargaan, jadi penemu teori trafik itu adalah A.K. Erlang yang ditemukan pada tahun 1909 ya. Sehingga intensitas trafik tersendiri satuannya kita nyatakan dengan Erlang. Nah, satuan ya, satuan intensitas trafik itu kita sebut dengan kita tentukan dengan Erlang ya, seperti penemunya. Jadi kita namakan satuan trafik itu Erlang sebagai penemu teori trafik. Ya, satuan Erlang itu didefinisikan sebagai satuan trafik telepon ya, atau presentasi dari rata-rata penggunaan saluran, sirkuit atau kanal ya. Di sini rata-rata penggunaan saluran ya, intinya mempresentasikan rata-rata penggunaan saluran, bisa kita tinjau holding time dengan total waktunya ya. Perbandingan dari waktu sebuah diskret dipakai ya untuk volume trafik dan waktu pengamatan. Jadi di sini perbandingan waktu sirkuit dipakai dan waktu pengamatan. Jadi di sini untuk intensitas trafik ya. Trafik yang memakai sebuah sirkuit ya selama 1 jam sama dengan 1 erlang ya di sini. Suatu trafik dikatakan 1 erlang ya bila ada satu saluran diduduki secara terus-menerus. Jadi syaratnya adalah untuk meninjau intensitas trafik tersebut ya, dengan bila trafik tersebut disebutkan dengan erlang ya, bila saluran tersebut diduduki secara terus-menerus selama periode pengamatan. Jadi makanya kita di sini ada butuh P ya, periode pengamatan dalam penggunaan pendudukan sebuah saluran. Biasanya periode pengamatan diambil 1 jam, yaitu pada jam sibuk. Jika intensitas trafik dari saluran pelanggan 1 erlang, maka saluran tersebut dipakai selama 60 menit ya, dalam 1 jam ya. Atau makanya tadi kita tinjau erlang itu waktu pengamatan dalam 1 jam ya. Jika sebuah saluran tersebut digunakan dalam menit ya, digunakan menit dalam 1 jam, maka intensitas trafiknya adalah ini tuh
6 ya, 6 menit ya. Jika sebuah saluran tersebut digunakan selama 6 menit dalam 1 jam, maka intensitas trafiknya adalah 100 mR/lang atau mili/lang ya. Jadi perbandingan ketika 60 menit 1 R/lang ya. Bila digunakannya 6 menit jadi 100 mili/lang. Contoh di sini sebuah grup sirkuit ya dipakai selama 30 menit dalam pengamatan 2 jam. Hitung trafik yang dibawa oleh grup tersebut. Jadi di sini satu grup dipakai ya selama 30 menit dalam pengamatan selama 2 jam. Maka trafik yang dibawa per sirkuitnya itu adalah durasi, kita lihatnya dengan durasi pemakaian per total durasi ya. Di sini durasi pemakaiannya adalah 30 menit. Kemudian total durasinya adalah 120 menit. Di sini jadi di sini 2 jam 1 menit dulu ya. Konversi ke menit ya. 2 kali 2 kali 60 ya. Dua kali 60 menit ya, 120 menit. Atau di sini 30 ya. Trafik yang dibawa per sirkuitnya ketika dipakai selama 30 menit dengan waktu pengamatan 120 menit adalah 2,5 R/lang. Nah, sini ada contoh soal ya. Suatu berkas saluran terdiri dari 4 saluran ya. Saluran 1 diduduki selama 1,4 jam. Saluran, ini 2 ya. Ini 2. Ini 3 ya. Ini 4 ya. Ini saluran 1, 2, 3, 4. Saluran 2 diduduki selama setengah jam. Saluran 3 setengah jam. Saluran 4 1/4 jam. Maka berapa trafik keseluruhan berkas saluran tersebut bila waktu observasinya adalah 1 jam ya. Coba dikerjakan ya. Kita di sini bisa pakai rumus alfa sama dengan pi per t ya. Pi-nya ini ada yang tahu cara nyari V-nya? Dijumlahkan waktu setiap salurannya, Bu. Ya, dijumlahkan ya. Berapa? Sadam Totalnya Ali. jadi Muhammad Ali. Ahmad Ali ya. Ada? Pascal ada? Ada, Ibu. Boleh. Pascal coba lihat ini untuk V-nya ya. Volume trafiknya. Di sini ada 4 saluran. Ada 4 saluran
Di mana setiap salurannya di sini 1,4 jam, 1/2 jam, 1/2 jam, 1/4 jam. Ini volumenya berapa? Bentar Bu, dihitung dulu bentar Bu. Satu setengah Bu. 1,5 jam? Iya Bu, 1,5 jam. Atau berapa menit? Jadi 90. 90 ya? Ya. 90 menit ya. 90 per T-nya berapa? Saya mau ke Raihan Satria, ada? Ada Bu, T-nya berapa? pakai yang 1 jam ya Bu. 1 jam atau di sini kalau di sini dalam menit berarti berapa menit? 60 menit. 60 ya. Berarti intensitas trafiknya berapa? 1,5. Ya, 1,5 Erlang ya. Oke. Ini ya. Tadi pakai intensitas trafiknya alpha sama dengan V per T ya. 1 dikali 15 ya, 15 menit. Tadi udah. Ya, 15 menit. 1 dikali 30 menit. 1 dikali 30 menit. 1 dikali 15 menit kalau dalam menit. Per 60 menit ya. Bisa dalam jam, berarti jam per jam ya nanti. Satuannya adalah hasilnya adalah 1,5 Erlang. Nah, ini ada contoh soal 2 ya. Dalam waktu pengamatan, di sini ada waktu pengamatannya selama 20 menit ya. 40 panggilan dibangkitkan. Jadi di sini waktu pengamatannya yang diamati ada 20 menit. Kemudian ada 40 panggilan yang dibangkitkan dan durasi total panggilannya adalah 4.800 detik ya. Untuk penyelesaian, jadi ada beberapa cara. Untuk cara pertama, di sini waktu pengamatannya adalah 20 menit ya. 20 menit atau 20 kali 60 detik kalau mau dikritikin ya. Jadi 1.200 detik ya. Di sini N-nya 40 ya, 40 panggilan dibangkitkan. V-nya adalah 4.800 detik. Jadi di sini durasi total panggilan itu adalah V ya. V atau total holding time ya. Total holding time, intensitas trafiknya apa tadi ya, Pak? Tetap pakai rumus ini. Alpha sama dengan V per T ya. V-nya 4.800, per T-nya 1.200 detik atau adalah 4 Erlang ya. Alpha sama dengan 4 Erlang dengan soal ini. Berikut untuk cara kedua ya. Tadi cara kedua kita bisa meninjau yang pertama ini ya, kita lihat holding time-nya ya. Ketika ini kita tahu waktu pengamatannya adalah T ya, ini T besar ya. 40 panggilan adalah di sini N atau C ya. Durasi panggilannya ini V. Tadi kan V kita tahu V itu apa? Total holding time ya, total holding time atau untuk mencari kan total holding time berarti untuk mencari holding time-nya kita dengan V per C, berapa banyak panggilan ya. Nah, di sini V-nya adalah
4.800 ya. Per C. C-nya ini 40 ya. Jadi di sini holding time-nya itu adalah 4.800 detik per 40 panggilan atau holding time-nya adalah 120 detik ya. Nah, bisa dengan ditinjau dengan ini laju ya. Laju traffic sama dengan P per T atau di sini C per T ya. C per T sama dengan di sini C-nya 40, per T-nya ada 1.200 atau 0,033 panggilan per waktu. Sehingga intensitas traffic bisa dicari dengan hasil perkalian holding time dikalikan dengan ini laju ya, laju traffic sama dengan 120 untuk besar holding time dikali dengan laju trafficnya 0,033 sama dengan 4 erlang. Hasilnya sama ya, 4 erlang ya, hanya beda caranya saja ya. Nah, di sini ada contoh lainnya. Diketahui distribusi pendudukan sekelompok jalur digambarkan seperti gambar ini ya. Jadi di sini ada distribusi pendudukan sekelompok jalur ya, saluran ya, ada sirkuit 1, ada 2, ada 3. Hitung, yang pertama adalah volume trafiknya, yang kedua adalah intensitas trafik. Nah, ini yang pertama kita carinya bagaimana? Ada yang tahu? Volume. Ada yang tahu nggak? Bisa ditinjau dari sini ya. Dari gambar sini. Untuk P di sini ada 15. Ini 15 dari mana ya? Saya mau tanya, siapa yang belum saya tanya ya? Ines ada? Kalau enggak, siapa ya? Galuh ada, Galuh? Muhammad Fikri ada? Oh gitu. Dia siapa ya? Yang saya tanya. Anggi ya? Anggi ada? Anggun. Anggun Maila Faza. Siapa ada yang hadir? Boleh mencoba menjawab, Bu? Boleh. Aib ya? Untuk 15 itu dapat dari total holding time panggilan pertama di sirkuit 1, Bu. Ya, betul ya. Betul ya, Aib ya. Jadi ini 15 ini ya. Kita lihat dari sini ke sini holding time-nya itu adalah 5 menit ya. Dari sini ya, untuk satu nya. Jadi ini totalnya kan 1 ya, 1, 2, 3, berarti 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Kemudian yang ini yang 10 ya, ini baik ini ya. Total holding time-nya ini ya. 2 kali 5. Terus ini ya. Ini ya. Kita ambil ke sini. 20 ya. Ini 10.
ini 20, ya. Ini 15, ini 20 ya. Aduh. Ya, ini ini 20 ya. Jadi di sini 15 ya, bagian ini tambah 20, tambah 10, tambah 20, tambah 10, tambah 20, tambah 15, tambah 20. Jadi volume trafficnya itu total keseluruhannya adalah, total keseluruhan holding time-nya adalah 110 menit ya, ketika dijumlahkan semuanya. Nah, kita udah tahu V-nya ya, volume trafficnya. Selanjutnya kita mencari intensitas traffic A ya. Intensitas traffic A bisa di sini kita pakai dari sigma P sama dengan 1 sampai N. Untuk P kali TP ya, waktu pendudukan panggilan P per T ya. Di sini 1 kali 5 kali 3 ya. Sini ya. Ini ya. 1 kali 5 kali 3. Ini dari mana? Kita lihat untuk P-nya itu adalah 1 ya. P-nya adalah 1. Jadi kita lihat di sini dari sini ke sini adalah 5 menit ya. Sehingga 1 kali 5 menit ya, yang ini dikali 3. Kenapa 3? Karena di sini yang 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 sehingga 1 kali 5 ya. P di sini ya, P-nya 1 kali waktu pendudukannya ini 5 menit ya, TP-nya. 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit, berarti di sini 1 kali 5 kali 3. Kemudian 2 kali 5 kali 5. Di sini untuk 2 ya, untuk P-nya 2. Di sini ada, berarti kita tinggal yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, sini TP1-nya ini 5 menit ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga 2 kali TP-nya 5 ya. Kali 1, 2, 3, 4, 5. Kali 5 ya. Ditambah di sini. Ke sini 3 ya. 3 kali TP-nya 5 menit. 3 kali 5 kali 3 ya. Di sini 1, 2, 3. Sehingga PT sigma dari P tambah TP-nya itu ini ya. 1 kali 5 kali 3. Ditambah 2 kali 5 kali 5. Ditambah 3 kali 5 kali 3. Per 60 ya. Di sini. Ini ada 60 T-nya. 60 menit ya. Sehingga intensitas trafficnya adalah 15 tambah 50 tambah 45 per 60 atau 1,83 ya. 1,83 Erlang ya ini ya. Atau dengan A sama dengan V per T ya. Volume ya per T. Volumenya tadi kita tahu ya. Volumenya tadi 110 ya. 110 per 60 sama ya, 1,83 menit per menit atau 1,83 Erlang. Oke ya, untuk materi dari besaran traffic ya, untuk bagian pertama itu sampai itu ya, kita tadi bahas holding time, kemudian kita bahas volume traffic ya, kemudian kita bahas intensitas traffic ya, dimana tadi intensitas traffic itu ternyata satuannya adalah Erlang, yang dimana Erlang itu adalah penemu dari teori traffic ini pada tahun 1909 ya. Nah, begitu ya untuk ininya. Mungkin di sini untuk terakhir
Oh ya, tadi udah paham yang ini? Yang ini ada pertanyaan? Paham ya? Jadi kita tinjau ininya ya, bagian ininya ya. 1, 2, 3, kemudian TP-nya berapa ya, bisa dilihat kan dari sini ke sini ya. Dari kesini ke sini 5 menit ya, bisa kelihatan ya. Nah, kan ini, jadi ini TP-nya per setiap 5 menit ya. Bisa bawah ya, 5 menit. Ya. Ibu mau tanya. Ya. Yang itu menit di bawahnya itu kan si sirkuitnya berakhir di 55 menit itu. Jadi itu hitungannya nggak di tempat stopnya gitu atau dibuletin selalu 60 menit atau gimana? Oh, kalau ini di sini kan kalau Erlang itu kita waktu pengamatannya di 60 menit ya. 1 jam. Jadi kita ambilnya di 1 jam. Kita lihat di sini ya. Berarti emang di sini tidak ada ini ya, tidak ada telepon ya. Tapi tetap kita dilihat di sini waktu pengamatannya 60 menit. Ya. Nah, ini untuk lebih memahami lagi ya. Ini ada tugas, saya beri tugas ya. Nah, tugas yang pertama sebetulnya ada yang sama kayak contoh soal, tapi biar mereview ulang ya. Karena kalau melihat aja ya tanpa kita praktek ngitung pasti akan lupa lagi, sehingga nanti saya kasih tugas ini ya. Yang pertama, jika 10 panggilan dibangkitkan dalam 1 jam dengan rata-rata waktu pendudukannya itu 3 menit, hitunglah volume traffic ya. Kemudian dalam waktu pengamatan 40 menit ya. Di sini ada 40 pelanggan membangkitkan panggilan. Jadi di sini ada pelanggannya ada 40 ya, waktu pengamatannya 40 menit. Durasi total panggilannya adalah 5.600 detik ya. Hitung beban traffic yang ditawarkan oleh pelanggan ke jaringan dan rata-rata traffic pelanggan ya. Ini hampir sama ya sama contoh sebelumnya, biar kalian review lagi. Kemudian sebuah grup terdiri dari 20 pelanggan membangkitkan 50 panggilan dengan rata-rata holding time-nya 30 menit. Jadi di sini rata-rata holding time-nya 3 menit ya. Kalau yang barusan kan TP kali beda ya, beda. Yang grafik barusan beda ya. Ini rata-rata holding time-nya 3 menit. Dalam waktu pengamatan 1 jam, jadi di sini pengamatannya 1 jam, berapa rata-rata traffic per pelanggan. Jadi di sini ada 3 tugas ya. Nanti saya upload ke Spot ya. Saya upload ke Spot, tapi saya settingnya offline karena Spotnya penuh ya, nggak bisa upload lagi. Jadi nanti kirimnya seperti biasa, saya akan kasih Gform ya. Kemudian nanti hasil pengerjaannya bisa diupload ke sana. Untuk terakhir pengumpulannya minggu depan, berarti kita ketemu Senin lagi ya. Nggak apa-apa ya untuk pertemuan kali ini ya. Tidak pas sampai 14.40, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Ya, jadi ini ya, udah ini ya, beberapa contoh soalnya bisa dilihat lagi ya. Oke, saya mau absensi dulu ya. Monitoring. Nanti saya kirim ini ya di grup PowerPoint-nya. Oke, Abdul Irsyad ada? Abdullah Irsyad? Halo, Abdullah Irsyad ada? Ini angkatan berapa ya? Oh, 18 ya. Oke, Abdal Syabid? Hadir, Bu. Hadir.
Ahmad Ali Yasin, Hadir, Bu. Aib Umar, Hadir, Bu. Andreas Malem Sebayang, Andreas Malem Sebayang, ada ya. Anggi Ginastian, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Arya Muhammadin Denjana, Hadir, Bu. Azmi Rifki, Azmi lagi di perjalanan katanya Ibu. tapi hadir ini enggak? Hadir, Bu. Hadir ya. Masih kita lihat. Tadi tuh mana ya tadi? Sampai siapa sih barusan? Azmi Rifki, Ibu. Oke, Bagaskara, Excel, Hadir, Bu. Dika Abdul Wahab, Hadir, Bu. Faisal, Hadir, Bu. Galuh, Tes. Halo? Apa terdengar, Bu, suaranya? hadir ya. Iya, Bu. Maaf, tadi ada masalah dengan mic-nya, jadi tidak bisa menjawab. Oh, oke, nggak apa. Galian, Davasya, Hadir, Bu. kenapa cewek? Oh, enggak. Galian, Pascal, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Muhammad Fikri, Ada, Bu. Muhammad Hafiz, Hadir, Bu. Muhammad Syams, Hadir. Muhammad Zidan, Hadir, Bu. oke. Nandita Mahafiz, Hadir, Bu. Orin, Hadir, Bu. Raihan Satria Gamas, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Sadam Alif, Hadir, Bu. Celanines, Hadir, Bu. Syaiku Alif Hamuri, Syaiku, nggak ada? Ada nggak? Yasir Abdul Hakim, Hadir, Bu. Syekhu Alif juga ada di meeting, mungkin sedang bermasalah. oh gitu ya. Oh Jeki yang mana Jeki? Hadir, Bu. Oke ya. Jadi sudah berarti yang selalu gak hadir itu ini ya, yang angkatan 18 sama 20 ya. Tadi nggak hadir ya. Bu, Oke. izin, Bu. Akil belum dipanggil, Bu, tadi. Akil. Iya. Bentar. Akil Rangga Agunasa. Aksana, Bu. Ya, Bu. Oh, Aksana ya. Salah. Iya. Aksana. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas yang saya sampaikan yang akan Anda kerjakan bisa lebih membantu kalian lebih memahami lagi ya. Karena kalau nggak ditulis, nggak dicoba, pasti nggak akan ini ya, pemahamannya beda ya. Oke ya. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.